Shalom alaikum. Baik saudara-saudara pemirsa yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus juga. Kita teruskan sekarang Bible study kita terkait dengan Allah menurut inskripsi. Ini adalah pertemuan yang keempat sampai dengan sekilas mengenai Hanif. Hanifiyah dalam wacana monoistik. Francois de Blois dalam artikelnya Nazrani dan Hanif, kajian tentang kosakata keagamaan Kristen dan Islam 2002 mengambil pendekatan semitik komparatif yang sama, tetapi memasukkan sumber-sumber Arab Kristen di samping sumber-sumber Kristen Syriak dalam analisisnya. De Blois menyimpulkan bahwa Hanif dalam Al-Quran berkonotasi seorang kafir yang beriman, yang tidak tunduk pada hukum Yahudi, mirip dengan gagasan yang diuraikan oleh Paulus dalam Roma 4. De Blois menemukan bahwa penulis Kristen Arab menggunakan kata Hanif untuk berarti kafir. Penggunaan yang sama ditemukan kata Hanpa dalam bahasa Syria. Penggunaan kata Hanif sebelum Islam juga membangkitkan makna kafir. Orang-orang Sabian yang sejarawan Muslim Al-Yaqubi menggunakan kata Hanafa dan menjelaskannya sebagai penyembah bintang. Bibliografi Muslim An-Nadim dan sarjana utama Al-Biruni menggunakan Hanafa untuk menyebut kaum politeis dari Haran, orang-orang Sabian yang memeluk kepercayaan astrologi versus orang-orang Sabian pra-Yahudi. Sejarawan Al-Masudi mengatakan bahwa Hanif adalah kata serapan dari bahasa Syriak dan ia merujuk kepada para kaisar Romawi sebelum mereka memeluk agama Kristen sebagai pengikut Sabianisme, yakni Al-Hanifiyah. Ini alamatnya jurnal Francis de Blois. Kata Hanif halaman 16-17 muncul dalam Al-Quran 10 kali dalam bentuk tunggal dan 2 kali dalam bentuk jamak Hanafa. Dalam 8 kemunculannya, kata ini merujuk secara eksplisit kepada Ibrahim atau Abraham dalam Alkitab, dan dalam semua kemunculannya kecuali satu ayat tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa Hanif Ibrahim bukanlah salah seorang dari orang-orang yang menyebutkan makana mina al-musyrikin atau kata-kata yang senada, yaitu bukan salah seorang dari orang musyrik yang menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Ditegaskan pula bahwa Hanif Ibrahim secara eksplisit dipisahkan dari Yudaisme dan Kristen atau Nasura, dan dia bukanlah salah seorang yang menyekutukan Allah. Tidak ada petunjuk setidaknya tidak dalam Al-Quran bahwa pernah ada sekelompok orang suatu agama yang dikenal sebagai Hunafa. Kita hanya diberitahu bahwa Ibrahim atau orang lain atau orang-orang berada atau melakukan sesuatu dalam keadaan Hanif. Dalam bahasa Arab, halaman 19, para pengarang Kristen Hanif dan Hanifiyah digunakan secara luas dalam arti persis sama dengan Hanpa dalam bahasa Syriak, yaitu pagan kafir, pagan atau kafir. Arti ini cocok dengan semua pernyataan pra-Islam yang sesungguhnya tentang Hanif dalam puisi Arab dan dibuktikan dengan baik oleh para pengarang Kristen di masa Islam yang dibahas di tempat lain bersama dengan Sabi dalam arti yang sama. Jadi penggunaan Kristen, Hanif, Hanafi, Sabi, pagan, kafir
al-Hanafiyah, paganisme atau kekajian. Namun dalam penggunaan Muslim, Hanif sama dengan julukan Abraham, dan mereka yang mengikuti agamanya yaitu sama dengan Muslim. Al-Hanifiyah, Al-Hanifah, agama Abraham sama dengan Islam. Ini berbeda dengan Hanafi, pengikut mazhab hukum Abu Hanifah. Al-Hanifiyah, mazhab Abu Hanifah. Bahasa Arab Kristen Hanafi jelas merupakan sumber kata yang dalam bahasa Ethiopia dieja Hanafi, Hanafi atau Hunafi, Hunufe dan lain-lain. Nah, ini kafir. Dua kata terakhir ditulis dengan beda etimologi H. Jadi ada tandanya di bawah huruf H itu. Dalam tesisnya Jonah Bell mengemukakan penggunaan kata Hanif dalam Al-Quran dan sampai pada pemahaman tentang Hanif yang diterjemahkan sebagai non-Yahudi yang ditunjukkan sesuai dengan konotasi Hanif dalam Al-Quran dengan definisi yang ditemukan dalam leksika Semit yang lebih luas. Untuk memberikan makna semantik pada temuan leksikal, diajukan pengelompokan teori-teori yang membingkai ke penanda Hanif ke dalam 3 penanda yang berbeda. Pertama, sebuah kelompok keagamaan di dunia nyata yang sudah ada sebelum Islam di Arabia. Kedua, monoteisme, yaitu indikasi keberadaan monoteisme asli di Arabia. Dan yang ketiga, sebuah kiasan terhadap status mistis Abraham sebagai penganut monoteisme pertama sebagai legitimasi pesan Muhammad. Ini jurnalnya Joanna Bell 2012. Nah, kata Hanif muncul sekitar 11 kali dalam Perjanjian Lama Tanakh, bermakna profane, irreligious, godless. Bersifat adjektif, kata adjektif maskulin singular absolut yang terdapat pada Hiob 8:13 dan seterusnya. Dan WHP muncul 1 kali, Hiob 36, Ayub 36:13. Dan 1 kali sebagai adjektif plural absolut, Hanepim. Saya 13 ayat 14, Hanpah, Tehanep, Tehenap sebagai verb calm, imperfect person masculine feminin, third person mas feminin singular. Sebagai verb calm, perfect third person feminin singular, be polluted, profane. Dalam materi agama Hanifiyah, seseorang dapat menemukan dukungan untuk argumen bahwa Al-Hanifiyah adalah agama yang berbeda dari agama Muhammad, dan juga dukungan untuk klaim bahwa Al-Hanifiyah adalah nama awal untuk agama yang kemudian dikenal sebagai Al-Islam. Jonah Bell menyatakan bahwa Hanafah ada sebagai kelompok agama para pertapa yang mempraktekkan ilmu taat di Jazirah Arab sebelum masa Muhammad, berbeda dari orang-orang Kristen atau Yahudi. Dalam syair-syair penyair Jahili Ziran al-Aud, akar kata HNF muncul dalam bentuk verbal tahan nafa yang berarti bertindak sebagai seorang Hanif. Ayat tersebut berbunyi seorang penyembah yang bertindak sebagai seorang Hanif. Al-Abidu al-Mutahanifu telah memulai saat salatnya. Namun akar kata yang sebenarnya dalam bahasa Arab dan Ibrani, kata lial, menunjukkan bahwa kata Hanif berhubungan dengan kata Ibrani Hanef yang berarti sesat atau heretik.
Jadi inilah pertemuan kita yang terakhir terkait kata Allah menurut inskripsi, yang ternyata munculnya kata Allah itu hanya pada puisi pre-Islamik, Al-Nabika dan yang lain yang seumur dengannya. Sebelum itu tidak pernah ditemui inskripsi yang memuat kata Allah alif lam lam he. Ini sebagai bukti bahwa anggapan orang Muslim Ibrahim yang sama dengan Abraham menurut Alkitab dan Ismail pembawa agama Hanifiyah atau agama Islam itu tidak bisa membuktikan bahwa kata Allah telah muncul dalam berbagai inskripsi sebelumnya. Jadi gagal dalam hal ini, kata Allah itu tidak bisa dibuktikan muncul menurut inskripsi. Selain itu, lalu kita teliti juga pemakaian kata Allah dalam Alkitab Arabik yang saya ambilkan dari Van Dijk, yang ternyata membuktikan bahwa kata Allah menyalin untuk kata Elohim atau El atau yang lain yang posisinya adalah sebagai absolut. Jadi dengan demikian dibenarkan bahwa kata Allah sama dengan proper name atau proper noun. Dan inilah yang perlu kita pahami. Kalau kita menguji, mengecek dalam Google misalnya, apakah kata Allah itu sudah muncul sebelum pre-Islamik, memang benar telah muncul, katanya bahkan sampai abad ke-5 BCE. Tetapi faktanya setelah kita cek tidak ada yang benar inskripsinya, melainkan yang sudah saya jelaskan hanya elah, alaha sama lah. Jadi kata Allah tidak muncul sebelumnya. Dengan demikian penggunaan kata Allah dalam terjemahan Alkitab kita tidak bisa dibenarkan. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan kami.